Muslim, Bang? Bang, itu suara apa itu, Bang? Coba dikecilkan dulu, Bang. Sebentar, Hmm. saya keluar. Ya, silakan. Muhammad Asor, saya tanya nih. Anda seorang Muslim atau bagaimana? Muslim, Bang. Muslim, ya. Berhijab dia, teman-teman. Berjilbab untuk menutupi auratnya, aurat. Supaya untuk menutupi aurat saudara-saudara, karena kepala laki-laki itu adalah auratnya. Ya, silakan, Bang. Apa yang hendak Anda sampaikan? Apa yang hendak Anda sampaikan, Bang? Ini kan temanya Muhammad seorang pendosa. Nah, pendosanya gimana? Inilah saya bilang, orang Islam tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi menurut Anda atau menurut Al-Quran Muhammad tidak berbuat dosa? Tidak. Nah, ini kan betul kan saya bilang kan, mereka ini hasil mereka ini tidak membaca Qur'annya tapi mereka hanya mengikuti dogma belaka. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda ya ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Muhammad itu seorang berdosa ya. Perhatikan ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Al-Quran, surat Muhammad, ayat yang ke-19. Mau saya bacakan atau Anda sendiri yang baca? Bacakan boleh. Baik, karena orang Islam malas membaca Al-Quran. Baik. Nih, surat Muhammad ayat yang ke-19. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Dan mohonkanlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Jadi ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya dan juga dosa-dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Bagaimana kamu dikatakan Muhammad tidak berbuat dosa? Kalau dia tidak berbuat dosa, ngapain dia memohon ampun atas dosanya? Dia memohon ampun untuk umatnya yang bersalah, Bang. Untuk dia juga. Karena Muhammad tidak. Karena Muhammad sudah dijaga dari kecil. Dia tidak dikenalkan dengan yang berbuat salah itu. Selalu dijaga gitu. Baik, saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan saja supaya kita tidak debat kusir. Anda saya suruh baca ya. Coba ini. Ini surat Muhammad ayat yang ke-19. Betul? Betul tidak? Ya, coba. Oke. Artinya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dosamu di sini siapa? Orang lain, Bang. Itu ayat ini dituju. Oke, sebentar. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Ayat ini diturunkan kepada Muhammad. Oke. Dikatakan maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti bagi dosamu siapa di sini?
Itu bukan Muhammad, Bang. Itu menunjukkan orang lain. Tapi Siapa? Siapa? ayatnya itu turun ke Muhammad, ke Siapa? Nabi Muhammad. Siapa? Itu. Siapa? Nah, itu belum ditafsirkan loh, Bang. Itu harus ditafsirkan Baik, kita kalimatnya, tafsirkan. Bang. Nggak langsung Kita digebiak-uyan. tafsirkan ya. Kita lihat ini. Ketahuilah, ini tafsir Al-Muyasyar ya, Kementerian Agama Saudi Arabia. Berani kamu melawan Arab ya, tuanmu ya? Berani kalian melawan Arab ini, Tuhan kalian ini ya? Ketahuilah wahai Nabi, bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas Betul. dosamu. Dan mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti mu di sini siapa? Nah, begini loh, Bang. Saya jelasin ya. Malaikat Jibril ngasih wahyu firman itu ke Muhammad. Dan Muhammad menyampaikan kepada umatnya gitu. Paham? Memang udah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan menipu dirinya sendiri. Ini loh, ketahuilah wahai Nabi. Berarti ayat ini kepada Nabi, betul? Betul? Oke, bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Mu di sini siapa? Bukan Nabi, umatnya itu, Bang. Itu gini loh, Bang. Ibarat gini. Firman berat disampaikan ke Nabi lah. Memang sulit ini teman-teman. Ya gitu loh, Bang. Sulit ini ngomong sama orang Islam. Bang, marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Bang, ayo yuk jujur sama diri sendiri yuk. Jangan bohongi diri sendiri yuk. Kasihan kalian sesatkan umat manusia. Muhammad itu orang yang berdosa. Bahkan dia disuruh minta ampun atas dosanya. Bahkan kalian masih minta-minta supaya dia diampuni atas dosanya. Bagaimana? Bang, marilah bertobat yuk. Al-Quran. Bertobat yuk. Harus tahu artinya, maknanya, apa isinya. Itu harus tahu, Bang. Cuman jangan terjemahan aja, harus belajar nafsu sorof, Bang. Wah, harus belajar nahu sorof, mantek, balaghah, bayan. Kan Bang, kenapa harus belajar nahu sorof, mantek, balaghah, bayan, 13 ilmu cabang kanuragan, 15 ilmu cabang kadikjayaan? Ini udah macam Wiro Sableng, Bang. Nggak usah muluk-muluk, susah-susah. Itu kan sudah begitu jelas ayatnya. Bukan susah, Bang. Itu cuma ada aturannya, Bang. Kalau ya sudah. Al-Quran, di situ kan dikatakan, wahai Nabi. Berarti ini sedang berbicara kepada Nabi, betul? Betul. Mohonkanlah ampun atas dosamu. Berbicara kepada Nabi. Mohonkanlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti mu di situ sudah pasti Nabi, karena di situ dikatakan wahai Nabi. Makanya Bang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Aduh. Bang, kalau akan itu sukanya dibiak-biak. Udah tidur dulu di bawah sana. Secara tidur di bawah sana, Dewo. Tidur kau di bawah sana. Aduh. Saudara, sehingga jadi seperti ini.
Itu ayat sudah begitu jelasnya, saudara-saudara. Mengapa kalian masih nekat saja? Yo, silakan. Kita lanjutkan kembali ya. Dengerin dulu ya yang di YouTube ya, karena tadi agak sedikit nge-lag. Sedikit teman-teman. 30 detik. Sabar. Ya, ternyata masih normal begitunya. Iya, saya heran sekali. Sudah begitu jelas masih saja diingkari. Bagaimana mereka ini mengingkari ayat-ayat yang sudah jelas? Yo, silakan. Sudah jelas Muhammad orang berdosa yang tidak pantas diikuti. Kamunya masih nekat mengikuti Muhammad. Yuk. Kita kasih naik ada Kang Asep. Allah, Kang Asep datang lagi. Siap. Halo Kang Asep, silahkan nyalakan kamera Kang. Halo. Ngomong tentang Muhammad berdosa, nih umat pada kaget. Kang Asep. Muslim. Selamat malam Kang Edis. Selamat malam Kang. Muslim ya. Tadi saya nyimak ayat mana yang paling nyimak saya? Surat Muhammad ayat yang ke-17. Oh iya. Ayat yang ke-19. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa wahai Nabi, ya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yeah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti berdasarkan ayat ini Muhammad disuruh memohon ampun atas dosanya, betul? Betul. Nah, kalau dia disuruh mohon ampun atas dosanya, maka dia adalah seorang yang berdosa, betul? Belum tentu. Gimana? Kita kalau kita. Belum tentu. Belum. Tenang, begini, Kang Asep, tenang. Begini. Kalau orang tidak punya hutang, mungkinkah dia disuruh meminta supaya hutangnya dihapuskan? Kan ini ayat Quran ini kan untuk semua umat manusia sejaman mana aja gitu ya. Itu Nabi Muhammad itu suruh meminta ampun di atas dosa-dosanya. Ya namanya juga manusia yang mesti berdosa. Nabi Muhammad. Muhammad berdosa berarti. Ya. Muhammad berdosa. Saya berdosa namanya juga dia manusia. Oke, ayo. Aku bersaksi. Ayo aku bersaksi dulu. Sebentar, aku bersaksi dulu. Bukan dosa besar. Ya, masalah itu gampang. Aku bersaksi, yuk. Kenapa? Aku bersaksi. Mereka tidak mau mengaku. Maksudnya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang yang berdosa. Ayo. Aku bersaksi. Iya, tapi Anda framingnya ke situ aja. Sedangkan di Islam itu kita tidak boleh. Islam itu kita tidak boleh menyombongkan diri. Begini Kang, goalnya Kang Asep. Goalnya adalah mengakui Muhammad seorang berdosa. Betul? Itu kan perintah dari Allah. Bukan, kita nggak ngomongin perintah dulu. Jangan ngomong perintah dulu. Nanti kemana-mana bahasan kita. Bahasan kita adalah supaya umat muslim sadar bahwa Muhammad itu adalah seorang berdosa. Betul? Ya, semua manusia itu pasti berdosa. Sudah sekarang. Karena banyak umat muslim menganggap Muhammad itu adalah orang yang tanpa dosa.
Makanya Iya, ini udah mau saya diampuni luruskan supaya umat muslim dosanya. sadar, kaum muslimin Enggak, wal kan muslimat, gini. Muhammad Nih, itu seorang yang sudah berdosa. jangan wajah-wajah. Ayo silakan. Dengerin orang lain juga harus Oh ya ngomong sudah, dong. silakan. Silakan, Jangan silakan. yang otakmu aja yang harus ngomong. Silakan. Iya kan? Nabi Muhammad itu kan manusia. Mesti berdosa, ya berdosanya tuh tergantung itu kan dari dosa apa gitu. Dan mintalah ampun kepada Allah, ya kan? Dan mintakanlah ampun kepada umat muslim, yaitu umat-umat dia, supaya dia diampuni dosa-dosa umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang disebut ajaran kasih. Nabi Muhammad itu selalu memikirkan umatnya, bahwa dia umatnya yang berdosa itu dia minta diampuni dosa-dosanya, semua dosa-dosanya, begitu Bang. Oke, Bukannya berarti masalah Nabi Muhammad pendosa, ya manusia itu pendosa, ya kan? Berarti Muhammad berdosa ya? Bisa aja berdosa, bisa salah, Berarti Muhammad berdosa? bisa salah, tapi tidak. Tapi Berarti kalau seandainya masalah urusan dosa Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Berarti Bahkan Muhammad dapat berdosa? Iya, tidak dipungkiri. Oke, dia Tapi berdosa. Oke, bukan ayo dosanya bersaksi dosa yuk. besar, seperti- Ayo bersaksi yuk. Seperti gini. Ayo, Seperti begini ya. Allah. Setelah Tapi panjang dosa- lebar dosa zina penjelasan tidak yang mungkin. berbelit-belit, kenapa Iya, kita tidak tidak menyimpulkan satu kesimpulan ya? Aku bersaksi. Nggak bisa begitu. Nah. Kamu tuh aneh. Justru Kang Nabi Asep. Muhammad itu diperintahkan Kang Asep, oleh Allah dengar, Subhanahu wa taala, Kang dia Asep. itu supaya meminta maaf, meminta ampun. Jangan sampai ini dengan penafsirannya ya, jangan sampai Nabi Muhammad itu melakukan dosa. Nah, Jangan sampai makanya kata orang Muhammad berbuat boleh dosa- berbuat dosa. Kok jangan sampai berbuat dosa? Justru kalau tidak berdosa. Karena seandainya kalau manusia itu udah minta ampun dan minta maaf, minta ampun, beristighfar terhadap Allah, maka dia diampuni segala dosanya. Oke, baiklah. Dan Itu bukan poin kita. Begini, Kang sebagai Asep. dia sebagai Kang Asep. Rasul, sebagai Kang Asep, panutan dengarkan kami, dulu, Kang. ya kan? Kang, Nih, Kang dengar. Sebagai panutan kami, dia itu memintakan kepada umatnya, yaitu muslimin wal muslimat, supaya diampuni segala dosa-dosanya. Kapan? Gimana coba? Sama kalau kamu apa coba? Katanya Yesus disalib untuk menebus dosa-dosanya orang manusia, dosanya Adam, dosa waris. Apa tuh? Ayo, kalau saya mau Sudah belum, Kang? Sudah belum? Terus belum. Ngomongnya sudah atau belum? Atau masih lanjut lagi? Jadu, kalau mau lanjut, oke siap. Oke, Itu Kang. keterangan seperti itu. Kamu jangan menyesatkan orang-orang yang cerai-cerai gitu mah ya memang kamu Menyesatkan bisa. sih gimana sih? Pakai itu kamu bisa sama kamu. Kalau orang cerai-cerai yang nggak tahu masalah Islam yang Sudah. sesungguhnya, bisa emang betul. Kita dengarkan dulu dia curhat dia biar nggak apa-apa. Santai saja. Sering saya itu dengerin kamu, kalau orang yang masuk ke komel kamu bisa bolak-balik atau ditendang-tendang sama kamu, dihina-hina sama kamu, itu bisa. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Nabi Muhammad itu suruh meminta ampun kepada Allah dan minta ampunkan umat-umatnya. Berarti apa? Kasih sayang Nabi Muhammad itu terhadap umatnya itu lebih besar daripada dirinya. Dia pun juga meminta ampun. Makanya manusia Islam kalau melakukan kesalahan diampuni oleh Allah dengan dipintanya lah oleh Nabi Muhammad, yaitu supaya semua dosa-dosa umat Islam mukmin laki-laki dan perempuan itu diampuni dosa-dosanya. Sudah. Begitu, tidak harus menyalin diri, tidak harus mengorbankan diri, tidak harus. Tinggal berdoa dah, ya Allah, kan tinggal. Ayo, gimana? Sudah belum ngomongnya? Aduh, enggak, saing. Sudah. Saing ngomong aja gerak naik tahun doi. Baik. Jadi Kang Asep sudah mengakui bahwa Muhammad berdosa.
Udah jangan ke situ aja. Orang kan juga kalau bilang ke situ aja. Kamu berat, mengakui usah. fakta dan kenyataan. Kalau ingin otak dirimu sendiri, pemahaman dirimu sendiri yang jadi Kang Asep mengakui Muhammad berdosa. Itulah. Kang Asep sudah mengakui Muhammad berdosa. Kalau dia manusia, bisa saja dia berdosa. Kok bisa saja? Baiklah, karena Kang Asep malu-malu mengakui Muhammad berdosa, jadi saya undang Muslim yang masih yang berani mengakui Muhammad berdosa ya. Loh, makanya saya tanya Kang Asep, nggak jelas. Coba saya tanya lagi Kang Asep. Apakah Kang Asep mengakui? Kang Asep dengar dulu, ngomong terus nih Kang Asep, ketakutan dia, coba lah, dengar Kang Asep. Apakah Muhammad adalah seorang berdosa? Apakah Muhammad adalah berdosa? Satupun juga tidak ada gereja di saya di Banten, nggak ada. Singkat habis. Gelagapan ya. Apa lo? Ayo lo. Tidak boleh Kang Asep menutup-nutupi diri bahwa Muhammad seorang berdosa. Menutupi diri gimana? Nabi Muhammad kan itu tanya apakah Muhammad berdosa? Kang Asep nggak jawab. Dengan ayat itu aja. Tapi ya saya mau pertanyaan saya gampang saja Kang. Apakah Muhammad berdosa? Walaisa kalbasar tuh. Muhammad itu basarun, Muhammad itu manusia. Iya, apakah dia berdosa? Manusia. Apakah dia berdosa? Ya, atau pernah melakukan berdosa, pernah. Oke, ya udah sekarang bersaksi yo. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Apaan bersaksi? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang berdosa, yo. Aku bersaksi. Nggak mau begitu. Allah, dia tidak mau. Ya sudah, Kang Asep di bawah saja dulu. Ayo, coba saya Selamat malam, Kang Asep. Allah, dia ketakutan mengakui Muhammad berdosa. Karena memang faktanya, fakta yang terjadi di lapangan, umat Islam itu mengkultuskan, mendewa-dewakan, dan menganggap Muhammad itu adalah tanpa dosa. Makanya banyak orang Muslim ketakutan, bibirnya tertutup untuk mengatakan Muhammad seorang berdosa. Karena apa? Karena kalau ada seorang Muslim yang mengatakan Muhammad berdosa, maka dia akan dihujat oleh sesama Muslim lainnya. Karena sudah terbentuk sebuah dogma, sudah terbentuk sebuah doktrin bahwasanya Muhammad itu suci, suri tauladan yang baik, tanpa dosa, maksum. Inilah kebohongan-kebohongan yang dipercaya oleh umat. Kalau Anda mengatakan bahwa saya memfitnah, ayo silahkan naik. Bantah argumen-argumen saya. Wahai para penyembah Muhammad. Ya, silakan. Ini kemudian bantah. Berikan saya argumen-argumen bahwa Muhammad bukan orang berdosa. Kita kasih naik ada Heru Putra Sulung. Dominic NTT. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Dominic. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi. Coba pindah ke tempat yang terang supaya kami bisa melihat, Bang. Ke tempat terang. Terang. Philips terang terus. Gelap, Bang. Tidak kelihatan. Nanti Anda jadi nabi loh. Kalau Anda jadi nabi, pasti nanti Anda minta perempuan. Ayo, silakan. Aduh, tidak terdengar dia. Baik, kita turunkan ya. Teman-teman,
Pastikan teman-teman kalau mau nanya, teman-teman itu berada di tempat yang ada pencahayaan yang cukup. Kemudian teman-teman itu sudah persiapkan argumen-argumen apa yang harus Anda bantahkan nanti, begitu. Supaya apa? Supaya Islam tidak terkesan makin babak belur. Ya. Ayo, silakan, silakan. Wahai pengikut manusia yang berdosa, ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada. Sabar ya teman-teman ya. Saya pilihkan dulu akun yang jelas ya, akun yang asli. Coba kita kasih naik ada. Sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Saya belum melihat di sini ada satu akun ustadz ataupun seorang Islam yang berkompeten ya. Saya mengundang ya supaya Bang, temanya jangan itu Bang. Itu kan udah jelas-jelas Muhammad berdosa, mana berani mereka bahas. Gak apa-apa gini. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Saya ingin menyadarkan kaum muslimin wal muslimat supaya besok-besok kalian jangan mengatakan lagi Muhammad tuh orang yang suci, maksum, ya, terpelihara, tidak melakukan dosa. Itu semua klaim-klaim yang salah. Saya sebagai orang yang sangat mengerti Al-Quran, sebagai orang yang sangat-sangat mempelajari Al-Quran secara mendalam, ingin mengatakan kepada kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat, janganlah kalian katakan fitnah kepada Muhammad. Muhammad orang berdosa, kalian bilang bukan berdosa. Sungguh fitnah kalian itu kan keji. Bukankah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Oke, kita kasih naik ada Bang Agan. Bang Agan. Selamat malam Bang Agan. Halo Bang Edis. Ya, Islam atau Kristen Bang? Mantan Islam Bang. Mantan Islam. Itu suara apa yang berisik-berisik Bang? Hujan Bang Edis. Oh hujan Bang. Ya, salam kenal Di Bang sini. Edis dari Bandung. Oh dari Bandung juga. Allah, Sekarang kita jadi penuh gereja. Saya ini Mas. Ya. Bang Agan, di sini kita tidak boleh asal-asal mengaku. Ya. Nah, kalau Anda benar-benar mantan Muslim, coba waktu Anda Muslim gimana? Coba bacaan-bacaan sholat atau bunyi Niat. apa? Boleh nggak kalau baca niat sholat? Silakan. Tapi kamera jangan separuh-separuh Bang, jangan separuh-separuh. Nah, silakan. Ya silakan. Usolli fardu sufi nokta aini musakila kiblat ada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Coba bacakan. Alamin ar-Rahmanir-Rahim. Coba bacakan satu surat coba. Apa? Bacakan satu surat dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa qaratuka bi asabil fil alam yas'al qaidu fi tasbil wa arsalat ababil. Oke, ya sah ini muslim. Oke, jadi Anda sudah meninggalkan agama Islam itu Bang. Kapan ini tepatnya Anda meninggalkan agama Islam? Sudah mau 3 tahun Bang Edi, dan sekarang puji Tuhan udah jadi pendoa gereja. Sudah 3 tahun, puji Tuhan. Ya.
Bagaimana pesan-pesan Anda kepada orang-orang yang masih mengikuti orang berdosa Muhammad? Silakan. Pokoknya jangan ragu mengikut Tuhan Yesus karena udah jelas itu ada jalan kebenaran dan hidup. Kalian bakal mendapatkan hidup yang kekal dan yang abadi karena bagi aku sekarang hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Mantap. Oke lah ya Bang ya. Ini sehubungan karena suaranya mendengung tidak jelas. Oke, mantap. Oke, kita undang yang muslim yang lain. Ya, muslim. Oke, terima kasih Bang Agan. Oke, saya turunkan. Suaranya agak sedikit berisik dan kita ini ya. Teman-teman ya, kalau mau naik usahakan tuh pakai headset. Headset ya, perangkat Anda dipersiapkan supaya tidak masuk suara-suara. Ayo, mari ya. Kaum-kaum yang masih mengikuti orang berdosa, silakan kalian naik kemari, mari kita berdiskusi. Oke, kita kasih naik ada I love you. I love you. Oke. Iya, selamat malam. I love you. Apakah Anda Muslim atau Kristen? Muslim atau Kristen, Bang? Oke, ini sinyalnya tidak nyambung, jadi kita turunkan. Kita kasih naik ada Dedi. Coba, Dedi. Oke. Selamat malam, Saudara Dedi. Halo, Dedi, apakah Anda mendengar? Dedi? Oke, baik, dia tidak mendengar ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Ozil. Ozil. Oke, selamat malam Saudara Ozil. Makasih. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim atau Kristen, Bang? Islam, Bang, Islam. Silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Oke, Bang. Tunggu, Bang, ya. Saya bantu nyalakan kamera dari sini ya. Oh, coba sekali lagi coba. Nyalakan lagi. Oke, Ozil. Oke, Bang. Oke, sekali lagi nih saya konfirmasi. Islam atau Kristen? Islam, Bang, Islam. Islam. Iya, Bang. Gimana, Bang? Baik, Bang. Sehat, Kabar Bang? baik. Gimana kabar di sana? Oh, baik, Bang. Baik, oke. Jadi saya ini ingin menyadarkan umat Islam bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa, yang tidak pantas untuk diikuti. Kok gitu, Bang? Dari mana itu, Bang? Kalau orang berdosa masa mau diikuti gimana? Coba, tapi Anda akui nggak bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa? Oh, enggak, Bang. Nah, tidak mengakui. Tidak mengakui. Oke. Ya, Bang. Oke, apakah di situ ada Al-Qur'an? Quran ada, Bang. Ada. Bisa dibukakan Quran surat Muhammad ayat yang ke-19? Abang aja, Bang, yang bukain, Bang. Baik, saya bukakan ya. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, maka ketahuilah wahai Nabi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Menurut ayat ini Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya, betul? Iya, Bang. Berarti dia berdosa atau tidak?
Ya, kalau manusia berdosa, Bang. Muhammad manusia atau tidak? Manusia, Bang. Berarti dia berdosa atau tidak? Ya, adalah. Adalah. Tadi katanya tidak berdosa. Sekarang setelah ditunjukkan ayat Quran dia berdosa. Jadi udah dimaafin, Bang. Allah, Intinya Muhammad menurut ayat ini adalah seorang yang berdosa, betul? Nggak tahu juga, Bang. Oh, nggak tahu juga. Jadi begini ya, Osil. Kalau kita membaca Al-Quran, sosok di dalam Al-Quran yang suci itu adalah Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Ya, Bang. Nah, manakah yang lebih pantas diikuti, yang berdosa atau yang suci? Yang tak berdosa lah, Bang. Iya, yang suci. Makanya umat muslim, kalian itu harus bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang suci, yang tidak berdosa. Dikatakan di dalam Injil apa? Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dia adalah seorang yang tidak bercacat celah. Makanya kita harus mengikuti, menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita, sebagai pemimpin, sebagai junjungan kita. Bukan malah menjadikan Muhammad sebagai pimpinan junjungan kita. Karena dia adalah seorang yang berdosa. Bang, Yesus itu Isa bukan, Bang? Isa itu adalah sosok Yesus yang ingin dipalsukan oleh Muhammad. Makanya difitnah bahwa Isa menyembah Allah. Isa lari dari penyaliban, malah digantikan nama orang lain. Makanya mari mencari sosok Isa yang sejati, Isa yang benar, yaitu yang ada di dalam Injil, yaitu Yesus. Begitu. Jadi Bang Ozil, bagaimana? Apakah di hatimu atau apakah hatimu terbuka ingin mengikuti sosok yang tidak berdosa? Maksudnya gimana, Bang? Mengikuti doang, Bang. Mengikuti itu maksudnya meneladani, menjadikannya sebagai suri tauladan, ajarannya Anda ikuti. Jangan malah ngikutin ajaran seorang berdosa seperti Muhammad. Akhirnya apa? Kalian minum kencing onta. Kalian cium-cium batu di Arab. Itu akibat. Kalau kencing onta itu kan diminum sunnah, Bang. Enggak, jangan bahas kencing onta dulu. Gini, tadi Anda sudah mengaku loh bahwa lebih baik kita mengikuti orang yang suci ketimbang mengikuti orang yang berdosa. Betul? Betul? Betul, Bang. Oke, sekarang gimana? Maukah membuka hatimu untuk menerima orang yang suci yaitu Yesus dan meninggalkan orang yang berdosa yaitu Muhammad? Oh, enggak lah, Bang. Berarti kamu masih senang ngikutin orang berdosa. Kenapa Anda nekat? Kenapa Anda nekat ngikutin orang berdosa? Karena roh Muhammad atau spirit Islam masih ada di dalam dirimu. Karena kalian senang ngikutin yang dosa-dosa. Gimana? Pernah nikah belum sih, Bang? Nggak dengar, coba ulangin. Yesus itu udah pernah nikah belum, Bang? Tidak ada di dalam Injil mengatakan bahwa Yesus menikah. Tidak ada. Mau tanya, Bang, surga Islam sama Kristen apa aja, Bang? Kalau surga di dalam Kristen itu adalah keadaan di mana manusia
kembali kepada fitrahnya, hidup bersama dengan Sang Pencipta sampai selama-lamanya. Bagaimana keadaan persisnya, kita tidak pernah tahu. Yang jelas dikatakan di situ bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, sehingga kematian tidak akan ada lagi. Mereka hidup sampai selama-lamanya menyembah kepada Dia yang telah menjadikan mereka. Itu ayat di dalam Bible. Keadaannya kurang lebih saya ringkas seperti itu. Saudara Bang, kalau di surga Kristen itu ketemu nggak sanak saudara, istri, anak? Ya begini, kita sebenarnya ya gambaran persisnya itu kita tidak pernah tahu karena saya tidak pernah ke sana. Yang jelas yang digambarkan di dalam Injil, mereka akan dikumpulkan. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang percaya. Tergantung saudara kita apakah mereka termasuk dalam hitungan orang-orang yang percaya atau tidak. Kalau mereka masuk dalam golongan orang-orang percaya berarti tentu akan bertemu. Nah, tetapi intinya keadaannya di sana adalah bagaimana mereka akan menyembah kepada Dia sampai selama-lamanya. Itu berbeda dengan surga di dalam Islam. Kalau surga di dalam Islam, mereka akan kawin sampai 70 tahun. Bang. Surganya Islam, Bang. Iya, surganya Islam itu adalah di situ pria-pria melakukan hubungan badan tak putus-putus sampai 70 tahun. Wah, itulah surga Islam, Bang. Ya karena apa? Karena ya isi kepalanya Muhammad, maksudnya buah pikir Muhammad lah yang menjadi ayat Al-Qur'an. Karena Al-Quran tiada lain, tiada bukan, isinya sebagian adalah ide-ide atau pikiran-pikirannya Muhammad. Begitu. Gitu Bang ya. Iya, Al-Quran sendiri mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain adalah perkataannya Muhammad. Tapi Abang meyakinin surga itu Bang, ada Bang? Ya, kalau misalnya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka surga itu menjadi omong kosong belaka. Tetapi karena Yesus bangkit, maka apa yang dikatakan tentang Yesus, tentang dunia akhirat, tentang surga, tentang neraka, itu menjadi bisa dipercaya. Begitu. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa hal-hal yang kosmik yang demikian itu memang sungguh benar ada. Begitu. Sementara di dalam agama Islam, cerita-cerita surga, neraka, dan hidup akhirat itu hanya dongeng semata. Karena apa? Karena yang menceritakan tentang itu sekarang ada di kuburan. Tapi Islam itu kan udah dijamin Bang, surga Bang. Tidak benar. Muhammad mengatakan bahwasanya dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia, apalagi terhadap pengikutnya. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahqaf. Gimana? Asal jangan nggak musyrik bisa masuk surga ya kan? Kata Abang kan? Menurut Muhammad, asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga dia walaupun berzina, walaupun mencuri. Berarti enak dong Bang? Ya enak dalam kesesatan gimana? Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sungguh luaslah dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang melaluinya, masuk melaluinya. Tetapi sungguh sempitlah pintu yang menuju kepada hidup dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Artinya apa? Pintu kepada kebinasaan itu memang luas. Makanya enak.
Karena apa? Bikin dosa tiap hari tidak masalah. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Makanya saya bilang inilah ajaran sesat. Tapi kita kan manusia itu pasti berdosa, Bang. Makanya manusia begini. Karena kita itu adalah manusia yang berdosa, maka jangan contoh manusia berdosa lainnya. Harus contoh manusia yang sejati. Manusia yang sejati-sejatinya itu adalah gambar daripada dia. Makanya di dalam Bible dikatakan apa? Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi sejatinya manusia itu adalah pengejawantahan daripada dia. Citra. Citra daripada sang pencipta. Jadi kita ini sebenarnya citra, Bang. Citra daripada sang pencipta. Tetapi gambar atau citra kita ini sudah rusak. Karena apa? Karena kita jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya untuk memulihkan kembali keadaan manusia seperti semula, maka kita harus menjadi seperti Yesus. Hidup di dalam ketaatan dan kesolehan, hidup sampai setia sampai mati untuk tidak berbuat dosa. Makanya kita harus datang kepada Yesus, mengikut apa yang Yesus ajarkan. Jangan malah ngikutin Muhammad. Kalau kita ngikutin Muhammad ya seperti Ajaran itu. Yesus, Bang. Yang penting tidak musyrik. Nah. Ajaran Yesus yang nggak makan babi, tapi dimakan sama orang Kristen, Bang. Gimana itu, Bang? Baik, saya jawab ya, saya jawab. Gini, Bang. Begini. Kalau Anda baca Bible, itu jelas sekali di dalam Bible itu memang ada hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu adalah hukum bagaimana apa-apa saja yang bisa dimakan, dan yang tidak bisa dimakan. Babi itu termasuk, Bang. Tapi bukan hanya babi saja. Termasuk juga di situ kuda. Iya. Kuda juga tidak bisa dimakan. Nah, saya menjadi heran dengan umat muslim. Kalian berbangga-bangga tidak makan babi, tapi kalian makan kuda, makan onta. Sama saja, Bang. Tapi itu hukum kesehatan. Supaya apa? Supaya kita hidup bersih. Tidak sama seperti bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Tapi, Bang, kalau Anda katakan Islam itu dilarang makan babi. Tidak. Islam boleh makan babi. Bahkan iya, berarti boleh. Gimana? Dan sekarang, Bang, mana ada kepepet, Bang. Udah ada. Tinggal intinya orang Islam boleh makan babi, betul? Iya. Iya, boleh makan babi. Tapi intinya jangan melebar kemana-mana lah, Bang. Gini, Anda tidak makan babi, itu baik. Ya. Ya kan? Sekarang begini, yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda masih mau terus-menerus hidup mengikuti orang berdosa, yaitu Muhammad? Berdosanya di mana sih, Bang, Muhammad itu, Bang? Nggak ngerti, Bang. Ya banyak dosanya di mana? Dosa-dosa Muhammad itu sangat banyak. Bahkan dia, saya kasih contoh. Ya. Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang mencueki orang-orang yang miskin, buta. Bahkan Muhammad itu mukanya itu, kalau lihat orang buta, orang miskin, sepet mukanya. Muram dia mukanya. Karena apa? Ya, karena tidak ada duitnya. Gimana? Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama. Abasa wa tawalla. Telah datang kepadamu seorang buta. Pernah dengar ayat itu?
Pernah. Nah, lalu Muhammad berwajah masam karena seorang buta datang kepadanya. Tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya datang kepada Muhammad, maka Muhammad segera melayani mereka. Coba. Dalam hadis, Bang. Bagaimana? Itu di dalam hadis. Bukan ceritanya. hadis, di dalam Al-Quran. Surat Jadi apa, Bang? intinya begini, Kang Osil, Osil. Intinya kalau Anda membuka hati dan pikiran Anda, maka Anda akan meninggalkan Muhammad. Dan kemudian Anda akan datang kepada Kristus Yesus yang hidup. Supaya apa? Supaya Dia memberikan pencerahan kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi di tempat aku, Bang, mayoritas Islam semua, Bang. Anda mayoritas Islam. Ya nggak usah ikutin mereka. Gimana? Bang, nggak ada bahas-bahas Kristen, Bang. Di depan juga ada. Sebentar. Islam. Anda benar-benar Islam kan? Islam, Bang. Coba Anda bacakan dulu surat dalam Al-Quran. Coba. Surat apa, Bang? Ya surat apa saja yang Anda hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Oke, sudah ya. Jadi begini. Kenapa Anda harus ikut-ikut orang? Kan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Begitu lebar dan luas pintu untuk menuju kebinasaan. Dan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Tetapi sempit dan kecillah pintu yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Mengapa Anda nekat mengikuti orang banyak? Bukan, Bang. Kita kan dari lahir, Bang. Udah tertanam keislaman kita. Iya, Bang. justru itulah yang harus Anda rubah. Walaupun itu sudah ditanamkan dari kecil, bukan berarti itu yang benar. Tapi sisi baiknya Kristen saya belum pernah lihat, Bang. Ya Anda bagaimana mau lihat sisi kebaikan dalam Kristen? Orang spirit Muhammad saja masih ada di diri Anda. Kan sudah saya bilang, tinggalin Muhammad dulu. Gini loh, kalau Anda mau lihat, kalau pakai kacamata ketutup, itu Anda tidak akan bisa melihat. Anda tidak akan bisa melihat cahaya dan kebenaran pada Yesus selama Anda mengikuti Muhammad. Makanya Muhammadnya ditinggalin dulu, baru Anda melihat kepada kebenaran. Begitu. Ya? Oke? Bang. Abang di mana, Bang? Di Amerika, Bang, ya? Ini Anda lari kemana-mana, lompat ke sana ke sini. Tinggal di Amerika, Bang. Saya di Amerika, betul. Kenapa nggak ke Indonesia aja, Bang? Saya bolak-balik. Kenapa nggak ada? Saya bolak-balik dari Jakarta, dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke sini. Tapi aku pernah dengar Abang berdebat sama Kristen ya, Bang, ya? Bang, berdebat itu adalah hal yang biasa. Berdebat itu akan menghasilkan sesuatu kesimpulan mana yang benar. Kenapa terjadi perdebatan? Karena terjadi sebuah beda pandang. Maka dengan adanya perdebatan itu kita ambil positifnya. Yang nggak boleh itu baku hantam. Enggak, kalau baku debat, gitu, Bang, ya? Bang, saya kasih tahu. Berdebat itu hal yang baik. Yang nggak baik itu adalah baku hantam, saling pukul, itu nggak boleh. Nah,
Ini spirit inilah yang ada di dalam agama Islam. Kalau ada orang mengajak Islam berdebat, Islam bawaannya apa? Pengen mukul. Enggak, itu memang faktanya. Selama ini apa? Ketika agama Islam dipertanyakan, ketika orang mempertanyakan agama Islam, orang Islam ngapain? Demo bersilit-silit di Monas. Alirannya Bang, beda Bang. Abang juga alirannya kan beda-beda Bang. Dikit-dikit darah halal. Kan begitu yang kalian lakukan. Ya? Kayak abang aja nih alirannya beda-beda ya kan? Pasti kan di Islam juga alirannya beda-beda, Bang. Iya, kan nggak semuanya Bang, makanya. Itu kan oknum Bang. Nggak semua oknum. Oknum kok banyak. Oknum itu 1, 2, 3, 4. Oknum kok semuanya gimana? Bang, saya pernah dengar ya. Saya pernah berdebat kopi darat begitu. Ya. Itu waktu itu yang menonton sekitar 300 orang. Orang-orang Islam. Pada waktu itu, dalam perdebatan itu, lawan debat saya yang muslim itu dia udah keok. Akhirnya apa? Moderatornya malah jadi lawan debat saya. Moderatornya yang harusnya dia menengahi. Karena moderatornya muslim, dia akan membela muslimnya lawan debat saya. Malah dia yang jadi debat dengan saya. Lalu apa? Kata penonton. Takbir Allah. Buset ini. Masa debat saya diteriakin Allahu Akbar. Makanya Bang, mulai dari situ saya tidak mau lagi debat offline dengan muslim. Karena apa? Muslim tidak bisa nerima omongan. Langsung terbakar teriak darah halal. Gimana? Enggak juga Bang. Iya, enggak juga, cuman Anda oknum. Justru yang enggak seperti itu adalah oknum. Nanti kita teratur Bang, jangan sampai Oke lah, intinya saya sudah sampaikan itu tadi kepada Anda. Mungkin malam hari ini Anda, makasih Elman Trop gini. Mungkin malam hari ini Anda belum bisa menerima itu, tapi nanti satu waktu. Pasti nanti saya percaya bahwa firman itu tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan bekerja di hatimu. Entah kapan itu pasti akan merubah dirimu suatu saat nanti. Besok kalau Anda udah sakaratul maut, pasti Anda akan teringat dengan omongan saya. Iya ya, masa kita ini ngikutin orang berdosa. Oke lah ya gitu ya Bang ya. Itu saya nggak ngerti Bang. Benar Bang. Ya, tinggalin Muhammad dulu. Kalau sudah meninggalkan Muhammad, ada nanti kelas PA, pendalaman Alkitab. Kayak gitu ya? Iya, karena Anda sudah nyaman dengan dosa. Itulah keadaan yang berbahaya. Ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Saya terima. Sama-sama, ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya mereka itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu orang berdosa. Dan mereka sudah mengakui bahwa Yesus adalah orang yang suci. Masalahnya mereka apa? Mereka tidak mau meninggalkan Muhammad. Karena apa? Karena mereka senang dengan dosa. Iya. Karena dalam agama Islam itu kan yang penting tidak menyekutukan Allah. Padahal Allah adalah Tuhan karangan Muhammad juga. Tidak ada nabi-nabi yang terdahulu mereka mengenal Allah. Nggak ada. Nabi siapa yang mengenal Allah? Allah tiada lain adalah Tuhan negeri Mekah yang disembah kaum keluarga Muhammad. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Karim.
Selamat malam Ahmad Karim. Ya, selamat Ya, malam. silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Saya tanya dulu Bang, Anda Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Muslim. Sudah menyimak dari tadi Bang? Baru. Oh baru datang. Yang Baik. katanya Nabi. Baik. Bagaimana? Apakah Anda ada niat untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus? Wah, masa ini telam bulat-bulat Bang, jelasin lah. Kenapa harus Jelaskan. tidak? Baik, kita jelaskan ya Bang ya. Kita jelaskan. Saya mau tanya dulu nih Bang sama Anda. Mana yang lebih pantas untuk diikuti? Seorang yang berdosa atau seorang yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa dong. Yang tidak berdosa. Apakah Muhammad seorang yang berdosa? Kalau memang dia berdosa, mana dosanya? Dosa apa yang dia pernah buat? Sebelum ke situ dulu, apakah Muhammad orang yang berdosa? Tidak. Tidak. Baik, saya tunjukkan satu ayat kepada Anda. Karena orang muslim ini teman-teman sudah dididik oleh ustadz-ustadznya. Jangan sampai ketahuan kalau Nabi kita berdosa. Kalau sampai ketahuan Nabi kita berdosa, bubar umat ini. Kalau umat ini bubar, bagaimanalah nasib kita? Nah, itu kata ulama-ulama Islam. Nih ya, saya balikin kamera saya. Kita sadarkan saudara-saudara kita ini dari mengikuti orang berdosa. Lihat Bang ya. Ini ada di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Apa dikatakan di sini? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Walaupun penutupnya nggak nyambung sama ayat ininya. Jadi premis pertama, premis kedua, premis ketiga itu sering nggak nyambung ya. Memang Al-Quran sering begini. Tapi kita fokus ke situ. Yang kita tanyakan di sini adalah, di sini jelaskan Muhammad disuruh memohon ampunan atas dosanya, betul? Betul. Nah berarti menurut ayat ini Muhammad berdosa tidak? Tidak. Kalau ada dosanya, tunjukkan mana dosanya yang pernah dilakuin. Oke, coba nih. Kita lihat tafsirnya ya. Lihat tafsirnya nih. Di dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi, bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Dosa siapa? Muhammad sallallahu. Berarti Muhammad ada dosa? Dosa apa dulu? Mana dosanya yang pernah dilakuin? Berarti Muhammad ada dosa atau tidak, Bang Karim? Iya, dia itu dikatakan di situ dosamu. Apakah dia melakukan dosa? Ya belum tentu kan. Lah kalau tidak melakukan dosa ngapain disuruh mohon ampun atas dosamu? Ini bagaimana pola pikir orang Islam? Allah. Makanya kepala jangan dibentur-benturin ke ubin. Gimana sih? Ini loh. Mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Berarti Muhammad ada dosa, betul? Mana dosanya kau ini? Bullshit. Baik. Mana dosanya Muhammad? Kita kasih lihat dosa Muhammad di dalam Al-Quran. Ini ada dosa. Aku sekarang ini ada dosa atau tidak Sebentar, sabar. Jangan lari ke dirimu. Kita mau bahas Muhammad, ya. Di dalam surat Abasa, ya. Nih, kita kasih tunjuk ya. Dosa Muhammad
di dalam Al-Quran. Perhatikan. Ini surat Abasa ayat yang pertama. Abasa wa tawalla ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosanya? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa ini? Orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy. Ya? Siapa itu orang-orang yang merasa dirinya serba cukup? Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang berduit. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayani. Nah, menurut ayat Al-Quran, salah satu dosa Muhammad adalah dia ini mata duitan. Iya, karena kalau ada orang buta, tidak punya duit, datang kepada Muhammad, muka Muhammad masam. Ini loh, dia masam mukanya, saudara-saudara lihat nih. Nih, Muhammad dikatakan, dia Muhammad bermuka masam. Emang bermuka masam udah dosa? Duh. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya ya. Balik dulu kamera saya. Baik. Berut aja kok berdosa. Loh, Dengarkan. Ketika ada seorang ulama, lalu datanglah orang miskin kepadanya untuk mendapatkan pengajaran. Lalu wajah ulama itu muram, masam, sepet. Dan dia membalingkan mukanya. Dia tidak memberikan pengajaran kepada orang miskin tersebut, orang buta tersebut. Tapi kalau ada pembesar-pembesar Quraisy sini, kamu jangan lihat di muka masamnya saja. Kalau kamu hanya melihat di muka masam saja, berarti pikiranmu sempit. Tahu nggak kamu di balik itu apa? Ada sifat-sifat rakus, ada sifat-sifat hamba uang di situ. Makanya kalau ada seorang ulama maupun seorang pendeta, kalau dia berwajah masam kepada jamaatnya yang miskin, jangan cuman muka masamnya itu. Ada sesuatu yang besar, yang lebih dahsyat, yang sangat-sangat di situ tidak baik. Apa? Berarti dia telah menjadi hamba uang. Berarti dia itu adalah pengikut iblis. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan uang daripada keselamatan seseorang. Banyaknya asumsimu. Kok asumsi sih gimana? Tunjukkan di situ ada kata dosa di situ. Dosa. Nabi Muhammad pernah melakukan. Bukan masa dibilang berdosa. Mau saya tunjukkan dosa-dosa yang lain? Silahkan. Oke, baik. Nah. Anda tahu tidak bahwa pernah ada seorang, gini, saya tanya dulu, Anda punya istri? Belum, aku belum nikah. Belum nikah. Nih, saya kasih umpama saja. Kalau ada seorang suami, dia memiliki istri. Lalu di dalam rumah itu ada pria lain. Lalu laki-lakinya itu cemburu. Suaminya perempuan itu cemburu. Cemburu dia. Menurut Muhammad, bagaimana cara supaya suami dari perempuan ini tidak cemburu? Supaya tidak cemburu, maka istrinya harus menyusui laki-laki lain tersebut. Menurut Anda... Sebentar, tenang. Menurut Anda, orang yang menyuruh melakukan seperti itu berdosa atau tidak? Sekalian ayatnya aja lah. Mana? Kita tunjuk ayatnya ya. Baik, kita sadarkan saudara-saudara kita ini teman-teman dari mengikuti Muhammad ya. Semoga orang-orang yang berpikir
akan merubah hatinya dan membuka hatinya kepada kebenaran ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Nih hadis tentang saya balikan ya kameranya. Mengenai hadis Muhammad menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang bukan suaminya. Perhatikan. Hadis. Wah, Hadis. Anda tidak percaya lagi dengan hadis? Ada hadis palsu, Bang. Oh, hadis Ada hadis palsu. Hadis Memang semua palsu. ada nggak perkataan hadis semua dipercayai? Ada nggak? Baik ya. Hadis semua itu. Ini hadisnya ya. Hadisnya ada di dalam riwayat Muslim. Pertanyaan saya, apakah hadis riwayat Muslim itu hadis palsu? Jangan lari, Bang. Jangan lari. Apakah hadis riwayat Muslim itu hadis palsu? Riwayat Muslim. Saya bacakan ya. Nah, hadis riwayat Muslim kok tidak sahih? Hadis riwayat Muslim kok tidak sahih? Bukan cuma satu, ada banyak nih. Saya bacakan. Perhatikan. Dari Aisyah. Bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suamiku, ya, ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi menjawab, susuilah dia. Disuruh menyusui, maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah suamimu. Lalu sahlah pulang. Kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah suamiku. Ini ajaran menyusui pria lain. Masih kurang hadisnya. Tambah lagi. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia sehingga ia boleh keluar masuk rumah. Itu perkataan siapa ini? Perkataan siapa? Kok perkataan siapa ini? Jelas-jelas hadisnya gimana? Perkataan siapa? Iya, yang nulis siapa? Oke, sebelum kita tenang. Sebelum kita ke masalah yang nulis siapa, nanti bahasan kita panjang lebar lagi. Saya sudah pernah bilang begini. Jika seorang muslim mempelajari hadis, maka sebentar lagi dia akan panggil tukang loak. Untuk apa? Untuk mengangkat hadis itu dari rumahnya. Hadis itu kan perkataan orang biasa. Orang biasa tidak luput dari kesalahan. Iya, makanya saya bilang hadis-hadis seperti itu sebentar lagi akan diangkut oleh tukang loak. Betul? Asumsi apa itu? Asumsi lagi sih. Berarti kamu memalsukan hadis-hadis itu, betul? Tidak. Enggak dimalsukan, tapi diterima. Gimana sih? Udah, intinya begini. Saya mau sampaikan kepada kamu begini. Saya tidak capek-capeknya nih memberitakan kebenaran kepada kalian.
Intinya, Bang, kalau Anda membuka hati dan pikiranmu, seperti pertanyaan saya yang nomor 1. Mana yang lebih pantas diikuti? Orang berdosa atau orang yang tidak berdosa? Anda sudah jawab orang yang tidak berdosa. Nah, sekarang Muhammad sudah jelas digambarkan sebagai orang yang berdosa. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Masih lah. Sungguh nekat yangnya. Oke, kalau begitu coba. Tenang. Saya bacakan dulu ayat ini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang nekat lagi nyata. Yang sekalipun engkau memberitakan kebenaran kepadanya, mereka akan mengingkarinya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Nah, gimana? Gereja pun nggak tahu apa kedatangan. Intinya begini ya, Ahmad Karim, saya mau memberitahukan kepada kamu tentang kebenaran, yaitu Iya, Yesus. makanya ini. Saya mau tanya kebenaran Yesus. Silakan. Yesus tidak diikuti sebagai apa dulu? Kita harus menjadikan Yesus sebagai suri tauladan, pemimpin junjungan kita. Supaya apa? Supaya ya, kenapa Anda tidak mau? Kalau begitu, Anda tidak mau. Anda lebih senang ngikutin Muhammad karena apa? Karena nanti gampang. Yang penting ucap syahadat. Diikuti dua-dua boleh toh? Gimana? Boleh kan? Diikuti dua-duanya boleh kan? Tidak mungkin mengikuti dua-duanya. Karena apa? Karena ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Diikuti sebagai pemimpin, bukan sebagai Tuhan kan? Betul? Makanya kalau kita bahas ini lagi, mengikuti sebagai Tuhan, mengikuti sebagai pemimpin. Anda ini termasuk orang-orang yang tidak pernah menonton channel saya. Sebentar, saya kutip nih, saya kutip. Kalau ada seseorang yang mengikuti taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, maka dia mengikuti hawa nafsu itu sebagai Tuhannya atau tidak? Tidaklah. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Anda tidak mengerti maksudnya Tuhan itu apa. Nih, saya tunjukkan Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Kalau Anda mengikuti sesuatu, taat, patuh, dikuasai oleh dia, itu artinya Anda ikuti dia sebagai Tuhan. Gimana Anda ini? Nih, sebentar, saya balikin. Anda ini tidak tahu ayat Al-Quran gimana. Mengikuti sesuatu, takluk tunduk kepadanya itu mengikuti sebagai Tuhan artinya. Nih, surat Al-Jathiyah ayat 23. Coba kamu yang baca. Bacalah, aku kurang fasih membaca ini. Tahukah kamu, wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Makanya tidak diikuti nafsunya. Ya, artinya kalau mengikuti hawa nafsunya berarti mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhan, betul? Nah. Iya. Kalian pun umat muslim mengikuti Muhammad sebagai Tuhan kalian. Makanya jangan ikuti dia, jangan jadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Yang harus dijadikan Tuhanmu itu adalah Yesus. Oh. Ya sudah, sekarang gini saja. Intinya, kamu membuat dirimu mengikuti taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Sehingga kamu sebagai Nabi. Ya, sebagai Nabi. Itu menurut Quran sebagai Tuhanmu. Karena kamu telah memperlakukan dia seperti hawa nafsumu. Ya udah, belajar lagi sana. Nanti lagi ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Des. Sama-sama. Semoga kamu tercerahkan suatu saat besok.
Jadi banyak orang ya, makanya tema saya itu teman-teman selalu itu. Sering sekali. Marilah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Berhentilah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita. Nah, orang nggak paham itu menjadikan Tuhan itu apa. Makanya itu tema basi yang sudah kita bahas berulang-ulang. Menurut bahasa Bible dan bahasa Al-Quran, kalau kamu sudah menjual diri kamu, membuat diri kamu dikendalikan sesuatu, itu kamu mengikuti dia sebagai Tuhanmu. Saya akan kutip lagi ayat di dalam Bible ya, supaya kamu paham nih. Satu ayat di dalam Bible. Nih. Ya. Tuhan itu yang Anda jadikan Tuhan itu bukan hanya sekedar hawa nafsu, perut bahkan bisa nih. Saya akan bacakan nih ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian satu ayat di dalam Bible. Filipi pasal yang ketiga ayat 19. Saya balikin dulu kamera saya supaya yang Kristen ini juga paham. Karena banyak juga orang Kristen tidak tahu apa menjadikannya sebagai Tuhan. Ini tema basi yang sudah kita bahas berulang-ulang. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19 ya. Lihat. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Apa di sini dikatakan? Nih ya. Kita baca dari ini ya, dari 17, dari 18 saja. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepada kamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan, perhatikan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kenapa dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka? Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti, yang tunduk, ya, yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Gitu loh. Jadi menurut bahasa Al-Quran dan bahasa Bible itu hampir-hampir serupa. Kalau Anda mengikuti sesuatu, takluk, menjual dirimu kepada sesuatu itu, membuat dirinya sesuatu itu mengendalikanmu, itu udah jadi Tuhanmu itu menurut bahasa Quran dan bahasa Bible. Makanya saya bilang, kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Jangan atau berhentilah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita. Karena banyak sekarang umat-umat muslim tidak tahu kalau mereka telah mentuhankan Muhammad. Tiap hari mengikuti Yesus sebagai nabi, mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Sebagai apa? Buang dulu di kepala kalian Tuhan itu adalah sejenis zat tertentu. Makanya kalau ditanya apa lawan kata Tuhan, nggak tahu dia lawan kata Tuhan ngapa. Lawan kata Tuhan itu hamba. Itu lawan katanya. Jadi Tuhan itu lawan katanya, antonimnya itu hamba. Jadi kepada siapa kamu menghambakan diri? Kepada perutmu, kepada hawa nafsumu, kepada iblis? Nah, kita harus menghambakan diri kepada Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Jadi nggak bisa kita menuhankan Bapa di surga tanpa menuhankan Yesus. Sekarang orang Kristen karena tidak berjumpa, kita kan tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak bertatap muka. Ada Roh Kudus, Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan itulah yang harus kita pertuhankan. Supaya kita ngikutin, dikendalikan oleh Roh Tuhan itu. Ketika kita dikendalikan oleh Roh Tuhan itu, dia menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di hati kita, menguasai diri kita. Itu sesungguhnya cara Bapa di surga, atau cara kita menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Saya sampai bosan ngomong ini tiap hari, pagi, siang, sore. Kamu nggak mudeng-mudeng juga.
Dan umat muslim itu adalah umat yang dikendalikan oleh Allah dengan perantaraan Muhammad. Bagaimana cara umat muslim dikendalikan oleh Allah? Ya dikendalikan oleh Muhammad itu. Muhammadlah yang menggerakkan orang muslim ngirup-ngirup air itu. Tuh. Habis itu begini-begini. Ya Muhammad. Maksudmu siapa yang bikin kamu begitu? Karena kamu baca buku itu yang dibilangin sama Muhammad itu. Doa begini, terus begini. Itu kamu itu hidup kamu dikendalikan oleh Muhammad. Otakmu nggak sampai karena kamu tidak pernah mikir sampai sana. Yo, silakan lagi, yo, silakan. Yang lain.